Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rianjelina dari kelas 10 ingin menghafalkan bab 7. Tujuannya untuk memenuhi tugas PPKN dan untuk mengetahui apa sih wawasan Nusantara dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pembahasan yang pertama itu wawasan Nusantara. Nah, jadi yang pertama itu ada pengertiannya. Pengertiannya itu secara etimologis yaitu cara pandang bangsa Indonesia terhadap suatu kondisi negaranya kan dapat didefinisikan pula dengan bagaimana cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar tahun 1945 dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta wilayah dalam berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat. Selain itu, wawasan Nusantara ini juga memiliki tujuan. Nah, tujuannya ini berguna untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional. Yang kedua ini ada hakikat wawasan Nusantara. Hakikat wawasan Nusantara menurut Sumarsono adalah keutuhan bangsa dalam cara pandang menyeluruh di lingkup Nusantara demi kepentingan nasional. Dengan demikian, pikiran, sikap, dan tindakan setiap warga dan aparat negara itu sejalan dengan tujuan nasional. Nah, yang ketiga itu ada asas wawasan Nusantara. Menurut Rahayu, asas wawasan Nusantara meliputi kepentingan dan tujuan yang sama, keadilan yang sesuai dan tepat, kejujuran, solidaritas, kerjasama, dan kesetiaan terhadap kesepakatan menjadi bangsa dan negara Indonesia. Selain itu, asas wawasan Nusantara pun menjadi hal mendasar atau hal utama yang harus tertanam pada setiap warga Indonesia. Nah, yang keempat ada konsep wawasan Nusantara. Yang pertama itu ada konsep kesatuan politik, ada konsep kesatuan ekonomi, ada konsep kesatuan sosial budaya, dan yang terakhir ada konsep kesatuan pertahanan dan keamanan. Nah, pembahasan selanjutnya itu membahas tentang kedudukan, fungsi, tujuan, dan manfaat dari wawasan Nusantara. Nah, yang pertama itu ada kedudukan wawasan Nusantara. Kedudukan wawasan Nusantara merupakan visi dalam menyelenggarakan kehidupan nasional. Hal tersebut pun menjadi pedoman setiap warga agar tidak terjadi penyimpangan dalam menciptakan dan mewujudkan tujuan nasional. Dengan demikian, setiap warga harus memiliki wawasan Nusantara yang juga dapat diimplementasikan dalam kehidupan. Yang kedua itu ada fungsinya. Fungsi yang pertama itu menumbuhkan dan mengembangkan kesadaran serta semangat kebangsaan Indonesia. Yang kedua, menanamkan dan memupuk rasa cinta tanah air sehingga tumbuh kerelaan membela bangsa dan negara. Nah, yang ketiga, menumbuhkan kesadaran pemahaman hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai bangsa yang bangga terhadap negaranya. Nah, yang ketiga itu tujuannya. Tujuannya itu secara umum mewujudkan nasionalisme dan meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan di berbagai aspek kehidupan, baik secara aspek alamiah maupun sosial. Nah, dari hal tersebut terbagi lagi menjadi dua tujuan pokok, yaitu tujuan keluar dan tujuan ke dalam. Tujuan keluar yaitu mewujudkan persatuan dan kesatuan di berbagai bidang dan menjunjung tinggi kepentingan nasional dalam rangka menyelenggarakan kesejahteraan serta sikap dan martabat bangsa. Nah, yang kedua itu tujuan keluar. Tujuan keluar yaitu mewujudkan ketertiban dan perdamaian seluruh umat manusia di dunia. Selanjutnya itu ada manfaatnya. Adapun manfaat wawasan Nusantara yaitu warga negara Indonesia dapat memahami kedaulatan Republik Indonesia sebagai wilayah umum yang diakui secara internasional sehingga menumbuhkan pula rasa tanggung jawab untuk mempertahankan dan menjaganya dari segala ancaman, baik dari dalam maupun dari luar. Pembahasan selanjutnya yaitu aspek Trigatra dan Pancagatra dalam wawasan Nusantara.
Nah, yang pertama, aspek Trigatra wawasan Nusantara. Aspek Trigatra merupakan hal-hal yang sudah melekat pada suatu negara secara alamiah. Ada pula 3 aspeknya, yaitu posisi dan kondisi geografis, yang kedua, keadaan dan kemampuan penduduk, yang ketiga, keadaan dan kekayaan alam. Nah, yang kedua itu ada aspek Pancagatra wawasan Nusantara. Aspek Pancagatra merupakan integrasi hal-hal yang bersifat dinamis, dan aspek ini berkaitan dengan sikap dan kehidupan masyarakat. Berikut ada aspeknya. Yang pertama itu ada aspek ideologi, yang kedua politik, yang ketiga ekonomi, yang keempat sosial budaya, dan yang keempat pertahanan dan keamanan. Nah, selain itu ada pembahasan tentang hubungannya. Ketiga aspek Trigatra saling memiliki keterkaitan dan saling mempengaruhi, begitu pula dengan kelima aspek Pancagatra tadi yang sudah saya sebutkan, yang berhubungan timbal balik. Aspek-aspek yang terkandung dalam Trigatra dan Pancagatra juga saling berkaitan satu sama lain. Trigatra merupakan modal dasar yang menciptakan kehidupan nasional berupa Pancagatra. Kelemahan pada salah satu gatra dapat mengakibatkan kelemahan pada gatra lain. Sebaliknya, kekuatan beberapa gatra dapat memperkuat gatra lainnya. Dengan demikian, hubungan antar gatra sangat berpengaruh pada pembentukan tata laku bangsa Indonesia. Nah, pembahasan selanjutnya itu ada peran serta warga negara mendukung implementasi wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara sebagai pedoman bagi bangsa bertujuan membangun dan memelihara keutuhan bangsa dan negara. Wawasan Nusantara yang mencakup keseluruhan kehidupan masyarakat menjadi pengontrol dan pembentuk sikap, pola pikir, serta tindakan yang selalu mendahulukan kepentingan bangsa dan negara. Dengan demikian, perlu adanya implementasi wawasan Nusantara yang secara utuh berorientasi pada kepentingan warga negara sendiri dan wilayah tanah air. Implementasi yang disertai pemahaman terhadap konsep wawasan Nusantara itu sendiri dapat menciptakan sikap nasionalisme dan patriotisme. Sikap tersebut dapat diterapkan di berbagai lingkungan kehidupan, baik di sekolah, rumah, masyarakat, maupun lingkungan kerja. Misalnya, menggunakan produk dalam negeri. Sekian dari bab 7 yang sudah saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Kurang lebihnya seperti itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.